Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara faedah dalam kehidupan ini adalah bahwa tatkala sesuatu itu mudah untuk didapatkan, maka nilai dari sesuatu tersebut akan berkurang. Sekali lagi, kalau kita perhatikan di antara kaidah dalam kehidupan kita ini ya demikian. Ketika sesuatu itu mudah untuk didapatkan, maka nilai akan berharganya sesuatu tersebut akan berkurang. Coba kita perhatikan bagaimana ketika musim akan sesuatu hal, kemudian melimpah ruah, harganya kan berbeda dengan saat ia menjadi sesuatu barang yang langka. Namun ketika sesuatu tersebut menjadi barang yang langka, ya seseorang jangankan 2, 3, 4, 5, bahkan mungkin 100 kali lipat pun, yang penting ada jualannya, yang penting barangnya ada. Karena langka dan semua membutuhkan. Berbeda ketika sesuatu tersebut, barang tersebut melimpah ruah.
dapat ditemui dan bisa untuk didapatkan di mana saja. Bahkan sampai-sampai tidak punya harga, dibuang begitu saja. Karena mudah untuk didapatkan. Karena mudah untuk didapatkan. Kalau hal yang demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada kaidah di kehidupan kita, ya di satu sisi karena memang berbicara tentang kehidupan dunia yang enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya kalau mudah untuk didapatkan ya wajar. Terkadang ya diberi saja, dijual dengan harga yang murah, dan seterusnya. Sah-sah saja. Namun ketika hal tersebut berkaitan dengan urusan akhirat kita, berkaitan dengan urusan agama kita, nah dikhawatirkan ini menjadi musibah. Dikhawatirkan kalau kaedah sikap yang demikian tadi yang semestinya ia diposisikan dalam urusan dunia, kemudian diposisikan dalam urusan ibadah, akhirat, agama, nah ini jadi bahaya. Ya sebagaimana urusan agama itu ditempatkan, diposisikan sebagaimana urusan dunia, boleh dimodifikasi, boleh divariasi, boleh ditambah dan dikurangi, kan nggak boleh. Urusan agama kan demikian. Begitu pun juga berkaitan dengan urusan dunia, diantaranya kaedahnya tadi kemudian diletakkan, ditempatkan pada urusan agama. Makanya diantara kapan para ulama itu kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi itu mematikan sensitivitas. Ya biasa saja sudah bukan menjadi sesuatu yang wow, yang wah. Karena sudah seringnya berinteraksi. Karena sudah seringnya bergaul. Meskipun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ketaatan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim, di sana memang ada titik jenuhnya. Ada masa futurnya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirratun walikulli syirratin fatratun. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Sudah kalau lagi semangatnya ya gas saja terus. Meskipun ya terkadang harus ngerem. Karena nanti sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada masa semangatnya dari setiap amalan tersebut, ia akan datang, ia akan memiliki masa futur, masa malas. Ya sudah menjadi sifat manusiawi. Ya terkadang kan capek, lelah, tambah dengan kesibukan yang lainnya dan seterusnya. Itu sudah menjadi fitrah, sudah menjadi sifat manusiawi. Setiap amalan itu ada masa semangatnya dan setiap masa semangat itu pasti memiliki masa futur. Rasa malas, kadar semangatnya berkurang. Faman kanat
fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika datang masa futurnya, masa melemahnya semangatnya, datang masa atau rasa malasnya, ia tetap pada sunnahku, maka ialah orang yang beruntung. Maksudnya masih sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai menyimpang. Hanya saja kalau sebelumnya ia berlari, ini ia jalan santai. Ia jalan santai. Karena terkadang memang harus istirahat seseorang itu. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan yang lebih jauh dan lebih panjang. Di sisi lain ya terkadang seseorang itu juga harus terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa serta kesalahan agar tahu bahwa ia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Barang siapa yang ketika futurnya datang ia tetap di atas sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk orang yang beruntung. Namun barang siapa ketika datang masa futurnya, datang rasa malasnya, datang rasa malas dan berkurangnya semangat pada dirinya, ia meniti jalan dari selain jalanku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad halak, maka ia dikhawatirkan akan binasa. Maka dikhawatirkan ia akan binasa. Jika datang rasa malas tersebut, namun ia benar-benar berpaling dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menapaki jalan, menunaikan kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban bagi seorang mukmin, seorang muslim. Sebagaimana kita telah ketahui akan dalilnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu ya menjadi fardu, menjadi kewajiban bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, seorang muslim maupun muslimah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu itu merupakan asas, fondasi, bingkai dari setiap kebaikan. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan di atas jalan kebenaran kecuali ia harus memiliki ilmu. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada umat manusia, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengatakan sesuatu hal, janganlah kalian mengatakan sesuatu hal, inna sam'a wal basar, kecuali semuanya harus dibangun di atas ilmu, kecuali kalian mengetahui ilmunya. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal demikian dilakukan? Kenapa
kau tidak melakukan ini, dan seterusnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, apa yang tersembunyi, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada pada aktivitas dalam menuntut ilmu, maka semestinya bagaimana hal tersebut benar-benar menjadi penyemangat bagi kita semua. Lihatlah di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bagaimana banyaknya keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan-keutamaan orang-orang yang berilmu. Beliau sampaikan dalam Miftah Darus Sa'adah itu tidak kurang dari 130 keutamaan bagi orang yang mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang berilmu. Dan juga sebagaimana kita ketahui, tidak ada amalan-amalan yang sunnah yang bisa mengalahkan dari keutamaan akan menuntut ilmu. Maka tidakkah kita dari sibuknya kita dari pagi hari hingga sore hari, belum lagi ditambah dengan kesalahan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, meskipun dosa kecil dan seterusnya, tidakkah kita berusaha untuk menutup hari ini, hari-hari yang kita lalui di sore harinya, dengan melebur dosa-dosa tersebut dengan besarnya kebaikan dan keutamaan di dalam menuntut ilmu. Datang hari esok, sibuk lagi dengan urusan dunia kita, diawali dengan pagi hari sampai sore hari. Kembali semestinya berusaha kita lebur, kita hancurkan dari banyak kelalaian dan dosa tersebut dengan duduk di majelis ilmu. Karena sebagaimana kita ketahui, tidaklah dosa itu dapat dihapuskan di antara kecuali dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, setidaknya demikian. Tidaknya demikian. Bahkan bagaimana para ulama mengingatkan, tidak peduli ia faham atau tidaknya, bahkan mungkin ia sambil ngorok di dalam majelis ilmu, namun mudah-mudahan ia tetap mendapatkan kebaikan yang melimpah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk mengembalikan semangat awal kita sebagaimana dahulu mungkin di 5 tahun belakangan, 10 tahun belakangan, bagaimana semangatnya dalam menuntut ilmu, itu sesuatu yang sulit. Bahkan bisa jadi menjadi sesuatu yang mustahil. Karena kembali ke kaedah tadi, ya, ketika sesuatu itu mudah untuk didapatkan, maka nilai akan kebahargaannya akan berkurang. Nilai akan kebahargaannya akan berkurang. Sudah tidak berharga lagi, wa na'udzubillah. Ya, wa na'udzubillah. Nah, sehingga sebenarnya dari apa yang akan disampaikan, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor penyebab lemahnya semangat dalam menuntut ilmu, ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, sesuatu yang mendasar. Namun di kesempatan ini kita kembali mengingatkan diri kita, kenapa seakan-akan semangatnya kita dalam menuntut ilmu ini terus berkurang, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tidak peduli hujan, badai, petir dan seterusnya. Makanya ada beberapa catatan quotes, ya, tulisan-tulisan yang terkadang disebar di medsos, ya. Datang jadwalnya habis maghrib, bilangnya kecapean, ya.
Jadwalnya pagi sibuk dengan pekerjaan, jadwalnya siang dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi lihat di medsos terkadang disampaikan, ya, dan seterusnya. Ya ada saja alasan ya untuk meninggalkan majelis ilmu, wa na'udzubillah. Nah, faktor yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa jadi karena lemahnya niat dan tekad serta kurangnya keikhlasan. Lemahnya niat dan tekad serta kurangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu tersebut. Menuntut ilmu itu bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang luar biasa, ya. Maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, ia pun juga butuh keikhlasan. Setidaknya seseorang ketika ia mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ia niatkan ya untuk berharap pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaannya begitu banyak. Didoakan oleh para malaikat, bahkan hewan yang ada di sarangnya, semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Berharap pahala yang melimpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu tatkala ia menuntut ilmu namun tujuannya bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala yang ia harapkan, namun kepentingan-kepentingan dunia yang lainnya, maka dikhawatirkan ia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat untuk kita semua, terutama tentunya kita tujukan pada diri kita pribadi. Namun bagaimana tidak? Kenyataan yang ada demikian. Betapa banyak mereka yang berdiri berjalan di atas jalannya para menuntut ilmu akhirnya berguguran. Maka bisa jadi demikian karena lemahnya niat dan tekad serta kurangnya keikhlasan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man talabal ilma liyujari bihil ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuhun nas adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama, untuk berdebat dengan orang-orang yang jahil, atau agar manusia memalingkan wajah kepadanya, ya, agar manusia memperhatikan dirinya, menghormati dirinya, memuliakan dirinya, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam neraka. Diancam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang tidak meluruskan niatnya dalam menuntut ilmu, dan sesuatu yang tidak diniatkan berkaitan dengan ibadah, sesuatu yang tidak diniatkan untuk selain Allah, maka sesuatu tersebut tidak akan kekal. Kapan yang luar biasa dari Imam Malik rahimahullahu taala. Tatkala Imam Malik ditanya kenapa harus menulis kitab Muwatta, padahal di sana begitu banyak kitab-kitab hadis yang lainnya. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Makana lillahi yabqa. Sesuatu yang diniatkan karena Allah itu, maka ia akan kekal. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ya luruskan niat kita. Kita berharap pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Meskipun apa yang disampaikan telah kita ketahui, sesuatu yang berulang untuk disampaikan dan seterusnya. Adapun tatkala seseorang dalam menuntut ilmu adalah tujuannya dunia, ya, ingin ketenaran, ingin diakui, ingin mendebat ya dari banyaknya manusia, ingin diakui sebagai orang yang hebat dan seterusnya, ya, maka itu semua akan menjadikan seseorang tersebut cepat atau lambat pasti ia akan berguguran dalam menuntut ilmu. Pasti ia akan termasuk orang-orang yang berguguran dalam menuntut ilmu.
dunia ini akan habis, ya. Dunia ini akan habis. Sedangkan ilmu itu butuh nafas yang panjang. Sedangkan ilmu itu butuh nafas yang panjang. Nuntut ilmu, niatnya untuk dikenal. Sudah dikenal, selesai nuntut ilmunya, ya. Nuntut ilmu untuk dihormati. Sudah dihormati, selesai nuntut ilmunya. Nuntut ilmu untuk dihargai dan seterusnya. Ketika tidak mendapatkan penghargaan, kecewa, selesai menuntut ilmunya dan seterusnya, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan, man talabal ilma li ghairillah lam yasbut wa man talabahu lillahi sabata wa nama. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia tidak akan awet, ia tidak akan kokoh. Dan barang siapa yang menuntutnya karena Allah, ia akan awet, ia akan berkembang dan seterusnya. Dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sekali lagi ibadah yang lainnya butuh keikhlasan, menuntut ilmu pun juga demikian butuh keikhlasan. Niatkan untuk mendapatkan pahala yang melimpah, niatkan untuk mengusir kejahilan yang ada pada diri sendiri dan orang lain, niatkan agar benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan seterusnya, bukan demi kepentingan-kepentingan dunia, yang dunia ini akan berakhir, yang dunia ini akan hilang. Rusaknya niat akan merusak ilmu, dan benarnya niat akan menumbuhkan serta membuahkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian faktor yang kedua, di antara penyebab melemahnya semangat dalam menuntut ilmu. Melemahnya semangat dalam menuntut ilmu, yaitu tidak fahamnya akan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Tidak fahamnya akan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, mungkin seseorang mengaku bahwa ia tahu, ya, bagaimana keutamaan ilmu, bagaimana keutamaan di majelis ilmu, bagaimana keutamaan dalam menuntut ilmu dan seterusnya, ya. Tapi tidaklah seseorang itu dianggap faham dalam urusan agama ini kecuali ada bukti di kehidupannya. Makanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan ia terhadap agama ini. Makna faham terhadap agama ini bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas wawasan, tapi lebih dari itu adalah ilmu wal amal. Ilmu serta amal. Sehingga demikian pun juga tidaklah seseorang itu dianggap faham akan keutamaan dan kemuliaan ilmu, kecuali semestinya dia bersemangat untuk meraihnya, kecuali semestinya bersemangat untuk menuntutnya, kecuali semestinya ia bersemangat untuk bersimpuh mencari dan menuntut ilmu tersebut. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, apa kata beliau? Man arafa qadra ma yatlub hana alaihi ma yabdzul. Barang siapa yang mengetahui nilai apa yang ia cari, maka akan terasa ringan apa yang ia korbankan. Barang siapa yang mengetahui nilai apa yang ia cari, coba ya, siapa di antara kita yang tidak tahu bagaimana nilai akan berharganya sebuah uang? Sehingga banyak manusia dan termasuk diri kita bisa jadi berangkat pagi pulang malam, karena kita tahu bagaimana berharganya mata uang. Berbeda dengan dedaunan, berbeda dengan mungkin hanya sebatas kayu bakar, berbeda dengan hal-hal yang lainnya. Dan bagaimana mereka yang semangat dalam bekerja, karena mereka tahu, ya, uang itu dari apa yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang berharga bagi mereka, sehingga semuanya mereka korbankan. Maka semestinya berkaitan dengan ilmu pun juga demikian. Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi umat manusia, bagi seorang hamba, kecuali ilmu yang membuahkan amal. Dan bagaimana seseorang akan beramal kecuali ditopang dengan ilmu? Kecuali ditopang dengan ilmu. Begitupun juga di antara
ungkapan Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, tidak sepantasnya seseorang mengira bahwa ia sudah tidak butuh ilmu. Dan dalam ungkapan yang lain Imam Ahmad rahimahullahu taala menyampaikan bagaimana butuhnya manusia terhadap ilmu melebihi butuhnya manusia terhadap makan dan minum. Melebihi butuhnya manusia terhadap makan dan minum. Berbicara tentang ilmu, berbicara tentang kebutuhan terhadap ilmu, ini bukan sedar berbicara tentang bagaimana seseorang itu agar bisa makan, agar bisa minum sebagai kebutuhan primer. Tidak, lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya terkadang di antara ungkapan orang tua terdahulu apa? Nah, kalau kamu nggak sekolah, kamu mau jadi apa? Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan ilmu, berharganya suatu ilmu. Karena demikianlah dengan ilmu, seseorang itu akan mendapatkan kebaikan. Akan ada perubahan yang jauh lebih baik pada dirinya. Yang awalnya keras mudah-mudahan akan menjadi lembut. Yang awalnya bakhil akan mudah-mudahan akan menjadi dermawan. Yang awalnya malas mudah-mudahan akan menjadi semangat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Belum lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bagaimana akan mulianya dan tingginya kedudukan ilmu. Lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengingatkan bagaimana keadaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan yang tidak butuh dengan jawaban, ya. Karena semua sisi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu semuanya berbeda, ya. Perhatikanlah dari berpakaiannya, dari bahkan berjalannya, dari minum dan makannya, dari berbicaranya, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semestinya ketika ada keutamaan yang begitu luar biasa, di sisi lain hendaknya seseorang itu benar-benar bersemangat untuk meraihnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu ia mengetahui bagaimana berharganya sesuatu hal kecuali ya demikian semestinya dia berusaha dan bersemangat untuk meraihnya. Dia berusaha semaksimal mungkin dan bersemangat untuk meraihnya. Terlebih apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Di antara banyaknya keutamaan menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman halallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidaklah seseorang itu mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan untuk mencari ilmu, kecuali Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu duduk di majelis ilmu, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tengah berusaha untuk memudahkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tengah memudahkan dirinya, berusaha memudahkan dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, sebagaimana mereka yang diinginkan kebaikan oleh Allah, difahamkan agama, berarti mereka yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka berarti tidak difahamkan agama pun juga demikian dikhawatirkan. Mereka yang tidak digerakkan hatinya, keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, maka dikhawatirkan akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya Allah, dikhawatirkan mereka berarti dipersulit jalannya oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga yang bisa jadi menyebabkan lemahnya semangat seseorang dalam menuntut ilmu, yaitu dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala,
wa min uqubatiz dzunub futurul qalbi anit ta'ah wa kusluh anil ilmi wal ibadah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, termasuk hukuman dosa. Dosa itu ada hukumannya, ya, ada iqobnya. Termasuk hukuman dosa adalah futurnya, malasnya hati dalam ketaatan dan malasnya hati dan malasnya diri dari menuntut ilmu dan beribadah. Jadi termasuk hukuman dari dosa-dosa itu adalah malasnya, ya, dalam ketaatan, dalam menuntut ilmu dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan yang lain pun juga bagaimana sebagian para ulama menyampaikan, jika engkau melihat seseorang hamba terhalang dari ketaatan, dan menuntut ilmu itu adalah ketaatan yang luar biasa. Kewajiban bagi kita semua, minal madi ilal ladi, sampai liang lahat, ya. Jika engkau melihat seseorang hamba terhalang dari ketaatan, maka ketahuilah bahwa ia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebagaimana yang telah kita ketahui, di antara aduan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala kepada Imam Waqi rahimallahu taala. Satu ketika bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengadu kepada Imam Waqi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, syakautu ila Waqi su'an hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi, kata beliau rahimallahu taala, gurunya Imam Asy-Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Terhalang, ya, terhalang dari semangatnya, dari kemampuan mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka beliau rahimahullah ta'ala, Imam Waqi, menyampaikan kepada Imam Syafi'i agar beliau meninggalkan kemaksiatan. Agar beliau meninggalkan kemaksiatan. Li'anna al-ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahu asi. Dan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan diberikan kepada para pelaku kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya, lentera, penerang bagi seseorang, dan Allah tidak akan memberikannya kepada para pelaku kemaksiatan. Sehingga bagaimana mungkin digerakkan hatinya, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hendaknya benar-benar kita perhatikan, ya, keadaan diri kita, ya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faktor melemahkan semangat kita dalam ketaatan secara umum dan secara khusus dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak faktor-faktor yang lainnya, ya, yang menyebabkan lemahnya semangat seseorang dalam mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Misal kurang bersabar, ya, dalam menuntut ilmu, ingin hasil yang instan. Kemudian juga bisa jadi karena salahnya dalam memilih teman dan, ya, memilih lingkungan, keliru dalam memilih teman dan, ya, memilih lingkungan. Jadi faktor lemahnya dalam menuntut ilmu, lemahnya semangat dalam menuntut ilmu, ya. Dan juga diantaranya tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki, ya, tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki. Allah taala alam bisawab. Insyaallah taala bisa kita lanjutkan di antara faktor-faktor, ya, yang menyebabkan lemahnya semangat seseorang dalam menuntut ilmu. Insyaallah taala, ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di antara faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang melemah dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.